Alienasi atau keterasingan bukan sekedar sebuah istilah. Semua orang pernah mengalaminya. Dari perspektif ekonomi, Karl Marx menyebut bahwa keterasingan manusia sebagai akibat dari pengaruh produksi kapitalisme terhadap manusia dan masyarakat. Begitulah cara pandang Marx, karena memang ia melihat ekonomi sebagai isu utama bagi manusia. Bracken dalam pandangan filsafat menyebut bahwa keterasingan sebagai akibat dari nafsu manusia untuk memperoleh sesuatu di luar kendali dirinya. Ia bahkan menyebut 4 bentuk keterasingan. Keterasingan proses produksi akibat dari perlakuan tuan terhadap majikan terhadap bawahan. Keterasingan konsumsi, yaitu kebutuhan akan konsumsi bukan karena selera melainkan fantasi terhadap kenikmatan. Keterasingan sebagai akibat dari hubungan dengan orang lain, yaitu manusia diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya, tetapi oleh mayoritas suara manusia. Dan keterasingan seseorang dengan dirinya sendiri. Ini berkaitan dengan perasaan mental seseorang yang kehilangan kendali diri dan berpotensi menimbulkan efek destruktif. Keterasingan bukan soal pengertian semata, sebab keterasingan lebih berkaitan dengan soal apa yang dialami manusia. Ada saat setiap orang, baik saya maupun saudara, mengalami keterasingan. Keterasingan karena berbagai beban hidup, keterasingan karena berbagai kebutuhan yang tak bisa dijangkau, keterasingan karena berbeda pendapat dengan orang lain, dan keterasingan juga berkaitan dengan merasa rendah diri dalam status kehidupan. Dan semua orang tahu betapa keterasingan itu cukup menyakitkan. Yang perlu kita hindari adalah menjadikan orang lain terasing. Ini adalah godaan yang bisa menghantam siapa saja. Ketika kita memiliki harta, uang, jabatan yang lebih dari orang lain, kita meremehkan dia seenak hati kita. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita karena modal atau kapital yang melekat pada kita. Ketika seseorang berbeda pendapat, kita menempatkannya sebagai musuh. Pokoknya yang namanya berbeda pendapat itu harus dijauhi. Henry Nouwen berkata, masyarakat kita rupanya menjadi miskin, penuh dengan ketakutan, bersikap bertahan, terserang rasa cemas atas milik mereka, dan cenderung memandang dunia sekitar mereka dengan penuh kecurigaan. Disinilah akan muncul hostilitas, permusuhan. Kita perlu belajar dari konsep hospitalitas. Terjemahan Latin menyebutnya hospitium. Kata ini berarti baik tamu maupun tuan rumah. Maksudnya adalah sikap penyambutan terhadap orang lain. Kisah dalam kitab suci Kristen yang menggambarkan tentang keberadaan suku-suku nomaden pengembara, di mana perjumpaan dengan orang asing adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Abraham pernah beroleh kunjungan dari 3 orang tamu dan ia menerimanya, melayani, menjamu, menyediakan rumah untuk istirahat. Di ujung akhir barulah diketahui bahwa ketiga tamu itu ada kaitan dengan yang ilahi. Karena itu dalam pilar ajaran sosial teologi Israel, perlakuan tentang menjaga dan melindungi orang asing begitu kuat ditekankan. Sebab mereka sendiri pernah mengalami yang namanya menjadi orang asing. Dalam pengertian Yunani, ketika kitab suci ditulis, hospitalitas berkaitan dengan xenos yang memadukan cinta kasih dan orang asing. Kita akan memiliki kemampuan menerima orang lain, manakala kita menghargai posisi peran setiap orang, dan bahkan yang terpenting adalah memperlakukan orang lain dengan cinta kasih. Sambutan terhadap orang lain menentukan kemampuan kita berelasi dengan siapapun. Apakah seseorang itu teman atau ancaman tergantung pada kita. Fakta lain yang menggelikan adalah kita lebih banyak mempraktekkan kedekatan simbolik. Di depan orang lain kita kelihatan begitu akur, mesra, padahal tidak pernah seperti itu. Karena itu, renungkan kebenaran ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Filipi pasal 4 ayat 32. Amin.